Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatina Faridah Triwahyuni dengan NPM 1913041023. Di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu Margareta Sitompul dengan NPM 1913041051. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi hakikat model dan strategi pembelajaran. Materi hakikat model dan strategi pembelajaran memiliki sub-sub materi, yaitu yang pertama ada definisi dan asumsi strategi pembelajaran, yang kedua ada strategi memotivasi peserta didik, yang ketiga, ada ciri-ciri strategi pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu hubungan antara model pembelajaran dengan strategi pembelajaran. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai definisi dan asumsi dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran memiliki dua kata, yaitu strategi dengan pembelajaran. Jika kita artikan masing-masing, yaitu dari kata strategi, strategi mula-mula dipakai di kalangan militer dan diartikan sebagai seni dalam merancang peperangan, terutama yang erat kaitannya dengan gerakan pasukan dan navigasi ke dalam posisi perang yang dipandang paling menguntungkan untuk memperoleh kemenangan. Dalam perwujudannya, strategi tersebut akan dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut menjadi tindakan-tindakan nyata dalam medan pertempuran. Hal ini menurut Abu Rahmadi dan Joko Tri Prasetya pada tahun 1997 di halaman 11. Yang saya kutip dalam jurnal dari Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Strategi. Istilah strategi banyak dipakai oleh bidang-bidang ilmu lainnya, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Secara umum, strategi memiliki definisi sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian, jika kita hubungkan dengan kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran, maka strategi dalam artian khusus bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dalam suatu perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang digariskan. Hal ini menurut Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya pada tahun 1997 di halaman 12 dalam jurnal Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pada menurut pakar Gagne tahun 1977, yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Lebih lanjut lagi, Gagne pada tahun 1985 mengemukakan teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar, situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar dan pembelajaran. Dari kedua pengertian di atas, terdapatlah pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Miyarso tahun 2005 dalam buku Strategi Pembelajaran, strategi pembelajaran adalah pendekatan penyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran.
yang dijabarkan dari pandangan falsafah dan atau teori belajar tertentu. Menurut Oxford tahun 1990 di halaman 8 memberikan definisi yang lebih rinci mengenai strategi pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Specific action taken the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective, and more transferable to new situations. Yang artinya, tindakan tertentu yang dilakukan oleh pembelajar untuk menjadikan pembelajaran lebih mudah, cepat, menyenangkan, mandiri, efektif, dan lebih dapat mentransfer ke situasi yang baru. Lalu, asumsi pendidik terhadap strategi pembelajaran bisa kita klasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama, ada pandangan pembelajaran langsung atau direct instruction. Pendidik dengan asumsi strategi pembelajaran langsung meyakini aktivitas pembelajaran sebagai kegiatan transmisi pengetahuan, yaitu pendidik sebagai pengirim dan peserta didik sebagai penerima pengetahuan atau informasi tersebut. Pendidik dengan asumsi pembelajaran langsung cenderung ingin peserta didik memecahkan suatu permasalahan, melakukan aktivitas belajar dengan cara yang paling mudah ditangkap oleh si peserta didik, cenderung mengajarkan fakta dan mengupayakan suasana belajar yang tenang, seperti peserta didik duduk dan berkonsentrasi memperhatikan penjelasan dan apa yang dilakukan oleh seorang pendidik. Yang kedua, yaitu ada pandangan konstruktivistik. Pandangan konstruktivistik yaitu mengasumsikan belajar sebagai aktivitas mental untuk membangun pengetahuan. Pendidik dengan asumsi konstruktivistik cenderung memandang perannya di dalam kelas hanya sebagai fasilitator saja, fasilitator proses penyelidikan yang dilakukan oleh seorang peserta didik. Memberikan ruang bagi peserta didik untuk menemukan solusi terhadap permasalahan dan lebih mementingkan siswa untuk berpikir dan menalar daripada mengajarkan fakta. Selanjutnya yaitu materi strategi memotivasi peserta didik. Motivasi belajar tentu saja sangat diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Staton dalam Sardiman tahun 2001 di halaman 38 yang mengatakan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan belajar dari peserta didik adalah motivasi belajar. Menurut Nasution, tahun 2010 halaman 12 mengemukakan bahwa motivasi peserta didik adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga anak itu mau melakukan apa yang dia dapat lakukan. Motivasi belajar merupakan kekuatan, daya pendorong, atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam siswa itu sendiri untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Hal ini menurut Suryana tahun 2014 di halaman 24. Ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor penyebab kurangnya motivasi belajar dari seorang peserta didik. Antara lain yaitu fisik si peserta didik yang kurang baik. Fisik si peserta didik yang kurang baik tentu saja menyebabkan kurangnya dia memiliki motivasi untuk belajar. Mengapa demikian? Contohnya seperti ini, seperti kita sendiri yang sedang sakit. Jika kita sedang sakit, fisik kita kan sedang tidak baik. Oleh sebab itu kita bawaannya lemas, pusing, seperti itu. Jadi keinginan untuk belajar pun itu tidak ada. Yang selanjutnya yaitu pengaruh dari teman sebaya. Pengaruh dari teman sebaya pun menjadi salah satu faktor kurangnya si peserta didik ini untuk belajar karena contohnya itu seperti ini. Jika kita memiliki teman sebaya yang malas belajar, malas tidak memiliki motivasi belajar, akhirnya kita pun terkena imbasnya, terkena efeknya untuk ikut-ikutan tidak ingin belajar, tidak memiliki motivasi belajar, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kurang perhatian dari pengawas dan pengawasan dari orang tua. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua tentu saja menjadi faktor penyebab kurangnya motivasi belajar karena
Perhatian dan pengawasan dari orang tua itu penting untuk peserta didik memiliki motivasi dalam kegiatan pembelajaran. Contoh seperti orang tua yang acuh terhadap anaknya, seperti anak mau itu belajar atau tidak pun mereka tidak peduli seperti itu ya. Akhirnya anak pun, si peserta didik itu pun ya merasa menggampangkan dan tidak memiliki motivasi untuk belajar seperti itu, karena orang tuanya pun ya biasa saja, tidak mendukung, tidak memberikan nasihat atau apapun gitu. Selanjutnya ada faktor cuaca seperti panas dan hujan. Faktor cuaca seperti panas dan hujan pun menjadi faktor penyebab kurangnya motivasi belajar. Mengapa demikian? Karena contohnya seperti kita sedang kuliah offline. Nah, di ruangan tersebut cuacanya sedang panas dan AC pun tidak hidup. Jadi akhirnya proses kegiatan belajar mengajar pun di situ kurang menyenangkan. Mengapa demikian? Karena kita kepanasan, keringetan, seperti itu. Dan juga hujan. Hujan menjadi salah satu faktor juga karena contohnya seperti kita sedang berkuliah offline. Nah, di ruangan situ ternyata di luar sedang hujan. Nah, akhirnya kita terkadang merasakan kantuk akibat hujan itu, akibat cuaca yang dingin karena hujan. Terlebih jika kita sudah merasakan kuliah seharian dan itu posisinya di sore hari, akhirnya kita merasa kantuk dan tidak memiliki motivasi belajar. Selanjutnya ada fasilitas kelas yang kurang memadai. Fasilitas kelas yang kurang memadai tentu menjadi salah satu faktor juga. Yang selanjutnya ada cara mengajar. Cara mengajar seorang pendidik pun menjadi faktor. Mengapa demikian? Karena jika cara pendidik mendidik dengan cara yang monoton, tidak berubah-ubah, yang hanya begitu-begitu saja, tentu saja akan membuat seorang peserta didik itu bosan dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Misalnya, seorang pendidik tersebut hanya memberikan tugas saja kepada peserta didik atau hanya suruh mencatat saja, tidak melakukan interaksi apapun gitu antara pendidik dengan peserta didik. Akhirnya hal ini membuat peserta didik pun bosan dan tidak memiliki motivasi dalam belajar. Selanjutnya itu kelas yang tidak kondusif. Kelas yang tidak kondusif juga menjadi penyebab kurangnya motivasi belajar peserta didik. Karena kelas yang misalnya berisik atau di tempat yang bau gitu, sekitarannya tentu saja tidak akan memberikan kenyamanan untuk peserta didik. Akhirnya peserta didik pun tidak memiliki motivasi untuk belajar. Itu merupakan faktor-faktor penyebab kurangnya motivasi belajar. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang menjadi strategi pendidik dalam mendidik meningkatkan motivasi belajar, yaitu yang pertama, menggunakan strategi yang beragam. Menggunakan strategi yang beragam itu artinya tidak monoton. Jadi peserta didik pun tidak akan merasa bosan dan malas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menjadikan siswa aktif, yaitu dengan melakukan interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Berikan kesempatan mereka untuk bertanya, untuk mereka lebih mendalami materi yang diajarkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan tentu saja akan membuat peserta didik tersebut memiliki motivasi dalam kegiatan pembelajaran. Mengapa demikian? Karena mereka tidak akan merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Tidak akan merasa serius terus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Kita sebagai pendidik bisa menyelipkan sedikit lelucon atau candaan di sela-sela proses pembelajaran agar suasana pembelajaran tersebut bersifat menyenangkan, tidak kaku dan tidak diam saja atau serius saja, seperti itu. Yang kelima yaitu melibatkan diri untuk membantu siswa.
Yang keenam, memberikan tugas. Yang ketujuh, memberikan penghargaan. Yang kedelapan, memberikan nilai. Yang kesembilan, memberikan pujian. Dan yang kesepuluh yaitu kompetisi. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada Saudara Margareta Sitompul yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri strategi pembelajaran. Menurut Ilmu IASA tahun 2003 dalam bukunya, di dalam jurnal Mirik Roshidi tahun 2017 telah mengemukakan 5 ciri yang harus diperhatikan dalam strategi pembelajaran. Yaitu yang pertama, pembelajaran harus memperhatikan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dimulai dari keseluruhan atau global menuju bagian-bagiannya secara khusus, dari umum ke khusus. Yang ketiga, pembelajaran harus ditekankan pada pemahaman dengan cara yang pertama menyusun konsep sementara, yang kedua melakukan sharing untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari orang lain, dan yang ketiga merevisi dan mengembangkan konsep. Yang keempat, pembelajaran ditekankan pada upaya mempraktekkan secara langsung apa-apa yang dipelajari. Yang kelima, adanya refleksi terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan pengetahuan yang dipelajari. Terdapat pula pendapat mengenai beberapa ciri-ciri dari strategi pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merupakan upaya sadar dan disengaja untuk merancang proses pembelajaran. Yang kedua, usaha untuk membuat peserta didik harus belajar saat proses pembelajaran. Yang ketiga, menetapkan tujuan kegiatan pembelajaran sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaannya terkendali baik isinya, proses maupun hasilnya. Materi selanjutnya dan materi yang terakhir yaitu hubungan model pembelajaran dan strategi pembelajaran. Model pembelajaran merupakan sebuah perencanaan pengajaran yang menggambarkan proses yang ditempuh dalam belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku peserta didik seperti apa yang diharapkan. Secara garis besar, model mengajar adalah merupakan preskripsi strategi mengajar yang disiapkan untuk tujuan mengajar. Itu menurut Aziz Wahab tahun 2007 dalam jurnal Roshidi tahun 2017. Sedangkan strategi pembelajaran adalah sebuah cara dan rencana yang cermat untuk memulai suatu kegiatan pembelajaran agar peserta didik mencapai sebuah sasaran khusus. Hubungan di antara keduanya tercipta karena adanya keterkaitan di dalam suatu proses pembelajaran. Pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran harus terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh untuk membentuk sebuah model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran dari pendidik yang tercipta dari penerapan suatu strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.